Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus berusaha menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi pribadi yang bersyukur tentu kita butuh latihan. Setiap kali kita mengetahui dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, maka kita betul-betul berusaha mengamalkannya. Bila kita bisa mengamalkan apa yang kita ilmui, walaupun sedikit, tapi secara kontinu, dengan cara melatih jiwa kita, dengan cara mentarbiyah jiwa kita, sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dulu mereka lebih perhatian terhadap hati mereka, terhadap jiwa mereka, terus diperhatikan, terus dididik, ditempa, dilatih agar dari hari ke hari semakin kokoh dan semakin bagus. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang butuh latihan. Bisa diawali dengan perkara-perkara yang kecil. Setiap ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau yang menyenangkan kita biasa bersyukur. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, di mana Rasulullah mampu menjadi pribadi yang bersyukur walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika beliau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini sangat dalam Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita hanya mengucapkannya, hanya menulisnya alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, tapi tidak meresap ke dalam sanubari kita, maka efeknya kita sulit menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sangat dalam. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kalau dalam semua keadaan berarti dalam keadaan yang tidak menyenangkan masih bisa memanage hatinya, bagaimana mencari alasan supaya kita bisa tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sehat, bersyukur itu lebih mudah daripada bersyukur saat sakit. Padahal kalau kita merenung sejenak bahwa seringkali Allah memberikan sakit kepada badan kita dalam rangka menyehatkan hati kita. Jadi ketika sakit, oh ini cara Allah untuk menyehatkan hati kita. Karena dengan sakit kita menjadi ingat Allah. Dengan sakit kita introspeksi diri. Dengan sakit banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun badannya sakit, tapi seringkali Allah takdirkan hatinya semakin sehat. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, ini butuh latihan. Ketika dirasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita pikir-pikir apa alasan supaya kita bersyukur. Kalau kita merasa panas, alhamdulillah. Karena seringkali ketika panas, orang mengeluh pingin hujan, tapi ketika hujan kok gak leren-leren hujannya. Terus yang dimaunya gimana? Ketika dikasih hujan, sumpok hujan gak leren-leren, banjir kayak sonani nanti. Kapan iki panas? Dikasih panas kok gak udan-udan, pewanas sumuk. Kadang-kadang kita merasa berisik, rame nih telinga saya gak bisa istirahat nih.
Kita cari alasan bahwa alhamdulillah telinga saya masih bisa mendengar. Coba kalau tuli memang sepi, tapi tidak enak jadi orang tuli. Ini hal-hal yang biasa, yang kecil-kecil, yang harian kita dapatkan. Kalau kita molak-malik hati, memanage, gimana ya caranya supaya saya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat dalam Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kalau kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur, hidup ini sangat ringan rasanya. Maka kalau kita perhatikan pada malam hari ini, nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Allah kasih hidayah kepada kita, Allah kasih kesempatan, Allah kasih waktu, Allah kasih semangat, Allah kasih kesehatan lahir dan batin. Dan alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Mari kita berusaha mensyukurinya, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang amalan yang menjadi sebab tertolaknya bala atau musibah. Dan ini tidak hanya cukup nama, tapi memang harus ada perbuatan. Kalaupun ada orang, wah ini saya minum jamu tolak bala, belum tentu orangnya terhindar dari bala dan musibah. Sampai di dunia ayam, saya juga pernah bikin jamu tolak bala katanya. Dari mengkudu, ada jahe, ada kunyit, ada kunir, ada bawang putih difermentasi. Wah ini jamu tolak bala. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mencermati banyak sekali musibah bala yang menimpa kaum muslimin pada hari ini, baik secara individu ataupun secara massal. Maka ini tidak boleh kita lewatkan, namun kita harus mencari tahu sebenarnya penyebab bala itu apa dan bagaimana cara menghilangkannya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lihat bagaimana bencana alam yang menimpa saudara kita ini begitu berat, berat sekali. Subhanallah ya, kalau gempa bumi seperti Cianjur, seperti di Sulawesi, kemudian di Lombok, maka banyak orang yang jatuh miskin. Saya menyaksikan betul bagaimana kondisi di Lombok, kemudian di Sulawesi. Yang di Cianjur cuman baru berita dan kirim teman-teman saja, belum sempat berangkat. Ini betul-betul sangat memprihatinkan. Orang kehilangan rumah yang bangunnya saja butuh bertahun-tahun. Tiba-tiba kehilangan rumah, bahkan kehilangan harta benda yang lainnya. Kita lihat mobil R3, rumahnya 2 lantai, waktu di Lombok itu cemet, tertimpa reruntuhan. Kalau penyet gitu atau cemet gitu, kira-kira ketok magic bisa nggak memperbaiki Pak? Red gitu ya. Sulit ya, mungkin sudahlah dirongsokno atau diambil mesinnya. Yang punya kantor, yang punya kafe, yang punya restoran, yang punya usaha, bubar semuanya. Bahkan kehilangan nyawa orang-orang yang dicintai. Bahkan itu akan panjang efeknya, bertahun-tahun dalam penderitaan. Tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kadang-kadang sangat memprihatinkan. Saya pernah melihat di salah satu sudut kamp pengungsian di daerah Lombok waktu itu, Lombok Utara, ada bayi yang baru lahir di bawah terpal tapi tidak ada tikarnya, tidur di atas tanah, hanya tikar aja. Luar biasa. Belum lagi kondisi-kondisi lainnya. Bayangkan kondisi di pengungsian berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maaf nun sewu, ini yang kadang jadi PR. Kapan nun sewu hubungan intim? Coba bayangkan, Nauzubillah, kalau kita mengalami itu berapa bulan, berapa tahun, terus tidak kober Pak. Kapan? Gimana caranya? Walaupun ada usaha-usaha dari teman-teman membuat bilik romantis namanya, bilik asmara, bagi yang kepingin berhubungan intim dipersilahkan di situ, kedap suara dan lain-lain.
Itu salah satu usaha karena memang kebutuhan. Tapi mayoritas susah mikir. Jadi penderitanya luar biasa. Ini bala, musibah yang sifatnya global. Dan kita sangat ingin meminta kepada Allah, berusaha bagaimana supaya wilayah kita, daerah kita tidak sampai tertimpa musibah. Luar biasa, penderitanya panjang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini harus ada upaya yang kita lakukan supaya kita dilindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya menolak bala atau amalan yang menjadi sebab tertolaknya musibah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rumus yang kita pegang atau kaedah yang kita pegang bahwa semua bencana, penderitaan itu disebabkan karena dosa atau maksiat. Ini kunci. Saya bertanya kepada bapak-bapak, Nabi Adam enak mana hidup di surga apa di dunia, Pak? Pasti di surga ya. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Karena sebab dosa. Bahkan beliau sudah taubat pun dengan sebenar-benar taubat, namun efek buruknya tetap Allah turunkan beliau ke muka bumi ini. Kemudian pertanyaannya, kenapa orang masuk neraka? Sebab seseorang masuk neraka karena apa? Karena dosa dan maksiat. Jawabannya cuma satu, dosa atau maksiat. Tidak ada penyebab seseorang masuk neraka kecuali dosa-dosa dia. Maka secara rumus kita juga lihat bagaimana umat-umat sebelum kita dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Karena sebab dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kaum Nabi Lut? Apakah itu kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, kemudian Nabi Syuaib dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh bahkan yang sangat luar biasa, banjir bandang seluruh dunia. Tidak ada yang terkecuali, semua terendam air. Kalau kita telusuri, mengapa tertimpa bala yang besar begitu? Sebabnya adalah karena dosa, karena maksiat. Ini adalah rumus Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ini secara hukum asal. Walaupun mungkin ada pengecualian, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Saya pernah dialog dengan seorang ustadz bahwa ya tidak bisa begitu, buktinya Nabi Ayub ya dapat musibah. Apa Nabi Ayub itu pendosa? Kan beliau seorang nabi yang maksum, tapi Allah kasih sakit yang parah. Nah, maka ini tentu pengecualian. Karena secara rumus asal bahwa penyebab seseorang atau secara umum masyarakat itu terdampak bencana atau bala itu karena dosa dan perbuatan tangan mereka. Dalil-dalil diantaranya yang pertama dalam surat Ar-Rum, yaitu di ayat yang ke-41, surat 30 ayat 41. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Berbagai macam kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa hasil buah tangan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, Allah menyatakan bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan manusia. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nama Allah Az-Zalim, bukan. Allah memiliki nama dan sekaligus sifat Al-Hakim yang maha bijak, Al-Adl yang maha adil, lawan dari zalim.
Maka tidak mungkin Allah menyiksa begitu saja, memberikan musibah begitu saja, tidak sewenang-wenang. Seandainya Allah itu berbuat zalim, tidak ada yang menghalangi. Siapa yang bisa menghalangi? Punya hak penuh, tidak ada yang bisa menghalangi. Seandainya Allah mau. Seandainya Allah itu memasukkan orang mukmin ke neraka, memasukkan orang kafir ke surga, Allah bisa. Siapa yang bisa menghalangi? Tapi Allah punya sifat Al-Hakim yang maha bijak, yang tidak bisa kita hilangkan, dan juga Al-Adl, yaitu zat yang maha adil. Maka karena kemahabijakan Allah dan kemahaadilan Allah, Allah haramkan perbuatan zalim untuk dirinya Allah sendiri. Sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Saya, kata Allah, aku haramkan kezaliman untuk diriku sendiri. Aku yang buat aturan, tapi aku haramkan diriku berbuat zalim, maka juga aku haramkan untuk kalian berbuat zalim. Maka orang tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan, itu bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan mereka. Kemudian yang kedua, dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah maafkan sebagian besarnya. Jelas, bima kasabat aidikum, karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Jadi jelas bahwa rumusnya adalah bala itu hadir di tengah-tengah kita karena maksiat dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian agar kita ini terhindar dari malapetaka? Sebenarnya ada beberapa poin yang ini adalah biasa kita lakukan, karena itu adalah rutinitas. Namun nanti ada satu poin yang ingin saya tekankan yang bisa jadi masih sangat kurang kita lakukan. Dan ini rupanya yang paling banyak menyebabkan bencana, menjadi sebab bencana. Saya mencoba menganalisa dari beberapa pengalaman di lapangan, beberapa kejadian bencana alam yang besar. Contoh seperti di Lombok. Waktu itu sampai dalam sepekan itu 500 kali Lombok gempa buminya dalam sepekan. Dan sempat terjadi gempa yang sangat besar, hanya 50-an detik hancur luluh lantah beberapa kabupaten, habis. Rata, banyak yang rata dengan tanah. Dan itu sangat meluas, dalam radius yang sangat luas, luar biasa. Kemudian bergeser ke Sulawesi, Palu. Alhamdulillah diperkenankan juga berangkat ke sana. Beberapa titik kami datangi, salah satunya di Petobo, Balaroa, sama Pantai Talise. Di Petobo itu saya berjalan dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka bilang di bawah kaki kita itu banyak sekali jenazah. Pemerintah mengumumkan hanya 2.000 sekian yang meninggal. Saya tanyakan langsung di lokasi, di Petobo saja ada 33.000 jiwa yang tertutup tanah dan hanya 700 orang yang selamat. Banyak Pak itu Pak, 33.000 itu banyak sekali. Karena gempa, likuifaksi bergeser. Sampai ditunjukkan, wah ini dulu ada yang jualan bakso di sini, itu sekarang geser berapa kilo di sana. Warung baksonya saya lihat sendiri. Bagaimana melihat retakannya, lepasnya, sisi titik lepasnya luar biasa ngeri, kayak bumi kayak pecah terus geser, sehingga petugas agraria agak kesulitan karena tanah-tanah yang dulunya milik si A kok ada rumahnya si B. Orang, saya punya tanah di sini loh, kok ada rumahnya tingkat, ada mobilnya, geser.
Bingung, ini milik siapa sebenarnya? Rumahnya milik si B, tapi tanahnya milik si A. Luar biasa. 33.000. Kemudian geser ke Balaroa, satu kompleks perumahan. Saya berjalan dengan kendaraan, terus jalannya buntu karena anjlok, sangat dalam seperti jurang. Lihat ke bawah itu orang sama kendaraan kecil-kecil. Nah, itu ternyata ambles di blender gitu, kemudian ambles, hilang. 1.000 kakak, tidak tahu berapa jiwa, 1.000 kakak hilang juga. Bahkan sangat mengerikan, putar, dan ada saksi mata bukan 1-2 orang, banyak. Ada api menyala, entah itu mungkin kebocoran gas bumi atau bagaimana, Allah. Bakar di blender, masuk ke tanah. Di pantai Talise sekitar 3.000 terseret arus tsunami dan meninggal, 3.000. Banyak sekali. Sampai ada yang bilang, tokoh-tokoh masyarakat, kalau di total sekitar 92.000 jiwa yang meninggal. Tapi laporannya cuma 2.000 sekian. Kemudian sekarang Cianjur, juga gempa yang luar biasa juga, parah. Banyak kerusakan dengan radius yang cukup luas. Beberapa kecamatan sampai pengungsi 58.000. Ini PR besar, 58.000. Insya Allah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya analisa sebenarnya apa yang terjadi sebelum terjadinya gempa. Karena bisa jadi kita berpikirnya kayaknya aman-aman saja. Ya, tapi ternyata di balik semua itu ada penyebab-penyebabnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bukan ingin menari-nari di atas luka saudara kita, tidak sama sekali. Saudara kita sangat butuh bantuan hari ini. Mereka sangat sakit, kehilangan keluarga, kehilangan harta. Hanya saja ke depannya kita berusaha maksimal. Bukan hanya menjadi relawan kemanusiaan, tapi berusaha menyampaikan dakwah ke sana. Karena ternyata berita-berita yang viral, seperti contoh di Cianjur, bagaimana perkembangan pesat dari kaum LGBT, kaum gay terutama. Sampai sudah yang terdata saja 1.000 lebih. Dan setiap tahunnya bertambah terus. Bahkan waktu ada acara di Citayam Fashion Week ya kalau nggak salah ya, itu mengirimkan utusan dari Cianjur. Dan kristenisasi begitu banyak. Ini data-data valid. Kaum gay, kaum LGBT banyak di sana. Ini kalau kita kembalikan kepada ayat, bisa jadi penyebabnya itu. Kalau geser ke Sulawesi, saya bertanya, ini Petobo ini dulunya seperti apa? Waduh Ustadz, ini Los Angeles-nya Palu. Di sini itu orang jahat banyak sekali. Maksiat itu luar biasa. Orang judi, orang berzina, orang biasa. Kayak Los Angeles gitu. Nah, tapi yang menggeliti pikiran saya, loh kok bisa di Lombok? Lombok ini pulau 1.000 pulau, pulau 1.000 masjid. Warganya sangat religius, betul-betul religius, agamis. Bahkan saat terjadi gempa dan ke sana 28 perjalanan naik mobil, nyetir, baru nyampe jam 2 subuh, Ustaz nanti ngisi ya. Baru nyampe di camp pengungsian, Ustaz nanti subuh ngimami sama ngisi ya. Sampai suara mau habis, nyetir dari Mojokerto sampai ke daerah Lombok Utara. Jadi secara umum religius, banyak orang yang haji, banyak orang yang bangun masjid, banyak orang yang agamis. Sehingga saya bertanya-tanya apa penyebabnya. Ketika memberanikan diri tanya-tanya, Ustadz ingin tahu di beberapa gili itu pulau di tengah laut, terutama Gili Terawangan. Wah itu ribuan turis dari mana-mana. Di situ gudangnya maksiat dari luar negeri. Bahkan ada kapal-kapal yang merupakan hotel apung. Di sana orang telanjang laki perempuan biasa. Dan masyarakatnya membiarkan, bahkan ada di antara tokoh-tokohnya Pak Haji punya tempat-tempat kafe, diskotik kayak gitu. Luar biasa. Oh mungkin ini rupanya harus diperbaiki. Maka rumus tadi betul akan berlaku kalau kita mau telusuri. Tapi kita tentunya di sana nggak menyampaikan Pak sampean kena gempa gara-gara maksiat ya. Kita pelan-pelan. Saat ini butuh bantuan, tidak perlu melukai hati saudara-saudara kita. Namun progresnya ke depannya adalah kita dakwah. Nah,
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi di wilayah kita. Maka ada beberapa amalan yang saya sebutkan secara singkat, namun nanti ada satu poin yang perlu ditekankan. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar Allah menghindarkan kita dari bala. Yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah memberikan bala supaya kita kembali kepadanya. Maka sebelum terjadinya bala, kita duluan. Jangan sampai musibahnya datang dulu baru kembali. Kembali dulu supaya Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita semua. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada kerjasama, sinergi antar kita mengajak orang sesuai kemampuan kita masing-masing kepada itu amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Bukankah keterpurukan ya hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, ini sering saya sampaikan, keterpurukan umat Islam itu karena kaum muslimin melakukan praktek ribawi yang dimanipulasi, yaitu jual beli inah, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem riba inah, riba yang dimanipulasi seolah-olah bukan riba, dan kalian sibuk dengan peternakan, perkebunan, meninggalkan jihad, Allah akan memberikan musibah berupa keterpurukan, kekalahan, penindasan kepada kaum muslimin. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah nggak akan ngangkat sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terjadi, mari kita kembali kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mau belajar agama ini dan berusaha mengamalkan. Kemudian yang kedua, saat-saat senang, saat-saat sedang kondusif, maka kita harus sering dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti ketika ada kesulitan Allah juga mengenal kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyida. Jagalah Allah, jagalah aturan-aturannya, jagalah syariatnya, hukum-hukumnya, batasan-batasan Allah jaga, jangan dilanggar. Allah maka akan menjagamu, dan jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketiga, tentu doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari bala. Doalah yang kata Nabi SAW bisa merubah takdir Allah, dalam arti doa pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan mendapat musibah, Allah takdirkan kita berdoa, maka dengan sebab doa itu Allah hindarkan. Jadi sampai ada orang, loh kalau doa bisa merubah takdir, berarti takdir Allah itu bisa berubah-berubah. Sebenarnya pengertiannya adalah doa itu sendiri sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, itu banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari musibah-musibah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang keempat, istighfar dan taubat. Saya ingat perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, la yanzilul bala illa bil maksiyah. Tidaklah turun bala kecuali karena maksiat, karena dosa. Wala yarfa'u Allahu al bala illa bitaubah. Dan Allah tidak akan mengangkat bala itu kecuali dengan
taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibina wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak menguatkan tadi, yang pertama kembali kepada Allah, kemudian yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga banyak berdoa dan banyak istighfar dan taubat. Nah, yang kelima ini yang ingin saya tekankan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pernah saya sampaikan namun kita kuatkan kembali. Bahwa penyebab bala itu karena tidak adanya orang yang melakukan perbaikan. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 117. Surat Hud surat 11 ayat yang ke-117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu akan membinasakan satu negeri dengan zalim. Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim. Kemudian wa ahluha, sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang memperbaiki dirinya dan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali kita berpikir orang mau melakukan apa saja itu kan haknya, ngapain kita turut campur? Bukankah itu melanggar HAM, hak asasi manusia, katanya. Maka kalau orang itu selalu beralasan HAM, berarti tidak usah menuruti lampu merah. Ini hak saya, nerobos. Maka ada orang yang terkena syubhat, kita tidak usah ganggu orang lain, nggak usah nyuruh-nyuruh, nggak usah nyegah-nyegah orang lain berbuat jelek. Itu bukan urusan kita, itu urusan orang lain. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perhatikan ayat ini. Kesolihan seseorang tidak cukup menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau di satu kota, di satu kampung banyak orang solih-solih, tapi mereka tidak menjadi muslih, memperbaiki masyarakatnya, maka tidak ada lagi alasan Allah untuk menahan azabnya. Allah nyatakan tadi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu akan menghancurkan, membinasakan satu negeri dengan kezaliman sementara penduduknya adalah muslihun, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Bukan orang solih saja, tapi muslihun. Nah, rupanya barangkali ini koreksi bagi kita semuanya. Apakah di Mojokerto ini orang-orang yang melakukan islah atau menjadi seorang muslih itu banyak atau sedikit atau tidak ada? Kalau masih banyak kemaksiatan dan dibiarkan, berarti kita kekurangan orang-orang yang muslih. Kalau orang soleh kita banyak temukan di masjid-masjid, tapi yang muslih sangat jarang. Kita perlu cari tahu atau memang mengetahui secara langsung kantong-kantong maksiat di kampung kita. Ya. Dan itu kewajiban kita untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita melihatnya langsung dengan mata kepala kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalaupun tidak mampu, maka dengan hatinya, tapi itu selemah-lemah iman.
Kalau ada orang yang tidak mengingkari kemaksiatan dengan hatinya, maka diragukan keimanannya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah kita cukup saya mengingkari kemaksiatan dengan hati saya nggak suka itu. Saya nggak menikmati kok, saya nggak suka. Saya jalan ke pinggir kali Berantas, depan Ajinomoto itu ya, nggak tahu masih ada apa enggak ini. Banyak wanita jadi-jadian yang menjajakan dirinya. Saya pernah jual mie ayam di situ soalnya tahu betul. Kadang berangkat jam 3 itu banyak di situ, Pak. Perempuan-perempuan jadi-jadian, gede-gede. Nah, apakah selama ini kita cuma mengingkari dalam hati? Itu adalah kemaksiatan. Nah, ini PR kita, Pak. Harusnya kita ingat, Allah ngeri ya, satu kampung yang tidak ada orang muslim memperbaiki masyarakatnya, Allah tidak akan bisa menahan azabnya, musibahnya. Maka yang paling efektif sebenarnya dalam an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran adalah dengan tangan. Ini yang paling efektif hasilnya. Kalau memang memilikinya. Kalau dengan lisan ya mungkin 50-50 lah, pertengah. Tapi kalau dengan hati efektivitasnya kecil. Hanya kita saja yang nggak terlibat dalam maksiat itu. Orang lain nggak tahu isi hati kita kalau kita mengingkari. Apakah dengan mengingkari kemaksiatan lalu orang itu akan berubah? Tidak. Tidak ada perubahan. Hanya diri kita saja yang tidak ikut-ikutan, kita mengingkarinya. Tapi orang yang melakukannya tidak akan tercegah, hanya dengan pengingkaran dengan hati. Hanya nggak nambah gitu aja orang-orang yang mengingkari dalam hati. Nah maka kalau kita melihat fenomena bala yang datang silih berganti, kita harusnya punya niatan baik untuk memperbaiki masyarakat kita. Syukur-syukur kalau ada yang punya link, mungkin punya kenalan-kenalan ketua-ketua ormas Islam, ya dengan cara yang baik, bukan dengan demo anarkis gitu ya. Nah, karena ada aparat yang kita tunggu aksinya. Kita laporkan, kita kirim surat dengan tokoh-tokoh. Kalau memang satu orang dua orang tidak berani, bisa bekerja sama. Elemen-elemen masyarakat coba pelan-pelan diajak, Mas Pak, ini kan maksiat di Mojokerto banyak. Apa nggak ngeri nanti kita ini anak kita, istri kita terus kena musibah? Ya coba kita kirim surat mungkin ke MUI atau ke kepolisian atau bagaimana. Ini banyak maksiat yang merajalela. Nah ini yang punya wewenang, yang punya link bisa. Jangan merasa sudah selesai lah, saya nggak usah utaati orang lain. Harus kita berpikir kalau tidak ada orang-orang muslih maka azab Allah tidak tertahankan lagi. Ini sangat mengerikan. Maka mari mungkin ya kita ngobrol-ngobrol dengan saudara kita yang kita kira ini punya link, punya jabatan, disampaikan saja. Hasilnya terserah nanti gimana. Apalagi kalau solid, banyak elemen masyarakat yang mengeluhkan ini banyak tempat maksiat. Ya ditutup atau dibubarkan. Ya kita bukan merasa sok suci, tapi kita khawatir azab Allah atau bala akan menimpa kita semuanya. Kita harus betul-betul serius dalam masalah ini. Saya mikir terus ini, gimana ya caranya? Saya tidak punya link yang kuat, mungkin Ustadz Sentot barangkali punya link. Ayo rek, ini iki maksiat Mojokerto. Diingatkanlah paling tidak ya, didatangi, dikasih nasihat. Masa dari dulu kita bertahun-tahun hanya mengingkari dengan hati saja, tidak ada efektivitasnya, sedikit atau bahkan nyaris tidak ada. Hanya untuk kita saja kalau dengan hati. Ya. Jadi memang tidak mudah, tapi kalau bersama-sama jadi lebih ringan. Kalau bersendirian ada ngeri juga. Saya pernah diminta teman, Ustadz mau ndak ngisi kajian, tapi pesertanya semuanya banci. Waduh, mikir-mikir saya. Nanti kalau bancinya senang saya gimana? Ngeri juga, karena cowok ya lebih berani. Tapi pernah ada seorang teman yang ngisi kajian di daerah Tangsel, khusus banci-banci, sampai 100 orang dikumpulkan. Ternyata banyak juga Pak ya, itu yang datang ya, yang nggak datang nggak tahu berapa. Di Mojokerto dikumpulkan pernah di daerah kalau nggak salah di Unip. Jadi ceritain seorang ustadz di Mojokerto,
Saya pernah ngisi kajian, diundang, kemudian mendatangkan para wanita-wanita jadi-jadian. Sampai bingung ini nyampaikan tema apa. Kalau temanya supaya dia tobat, takut menyinggung katanya, gimana ya caranya. Akhirnya cuman 10 menit kajiannya, kemudian setelah itu diberikan kebebasan untuk curhat. Ternyata banyak yang ingin jadi laki-laki. Banyak. Oh, kok ingin jadi lanang sajane tapi gak iso. Nah, ini kan PR kita, Pak. Banyak yang kepingin jadi laki-laki, tapi caranya ya opo ya. Subhanallah. Jadi ini banyak sampai 100 itu berarti kan banyak. Padahal itu yang hadir, kalau yang nggak hadir berapa lagi? Wallahu alam apakah mereka juga melakukan LGBT kita tidak tahu ya, tapi perubahan gendernya jelas ya itu adalah masuk di kategori T, transgender, berubah kelamin. Ya, walaupun maaf yang terdalamnya apa berubah juga atau enggak tahu ya. Yang jelas penampilan fisiknya sudah berubah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir bersama ini gimana ya solusinya. Barangkali ada yang punya link dibahas. Kita ingin negeri kita ini aman. Nah, maka ini diantara beberapa amalan-amalan yang mampu menjadi sebab penahan datangnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih mudah ngajak orang kembali karena ini sifatnya amar ma'ruf. Kemudian mengajak orang supaya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dominan adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini yang menurut pengamatan saya masih sangat lemah di wilayah kita ini. Walaupun kecil wilayah Mojokerto, tapi banyak yang tidak tersentuh. Kalau kita coba jalan-jalan, coba, Masya Allah. Yang tahu daerah Kedundung, ya, coba lewat jam 1 malam situ. Banyak sekali wanitanya, saya nggak tahu dia ngapain ya jam 1, jam 2 kalau pulang malam lewat banyak di pinggir-pinggir jalan ya. Maka ini adalah tugas kita memberikan perbaikan di tengah-tengah masyarakat sebagai orang-orang yang muslihun, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan demi perbaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena faktor kesehatan yang cukup drop. Saya mohon maaf tidak terlalu panjang lebar pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.